Most of you know my story. Last December, my children and I lost our husband and father, Timo. The outpouring of love and support from our friends, family, and our greater community was incredible. That love changed us, and as sad as we were, we saw the very best side of humanity at the darkest point in our lives. But there is more to our story. In June, I was diagnosed with breast cancer. I was terrified and angry, everything you would imagine one would feel. But like when Timo died, I was once again inundated with love and support. And this time I could or had to receive that love on a deeper level because now it was my lifeline. And it occurred to me that this is why we live, to experience this kind of love. And so suddenly it didn't matter if I'm going to lose my hair or my breasts. I'll still have that love holding me up. Ours is the story of perseverance, of the power of love to heal, of friends who are like family and family who are friends, of kindness and goodness. We don't get to choose what happens in life, but we do get to choose how we react. I'm reacting with love, with strength, with faith, with compassion, with the wish that we will all heal from that which pains us. Brother and sister, welcome to YGF. Welcome to the most joyful family on earth. Apa kabar kalian semua? Nggak kerasa nih, udah 1 tahun lebih kita bersama-sama hidup dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga teman-teman semua juga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja selama itu pula, kita sudah tidak bertemu dalam YGF Celebration offline. Tapi kita selalu berharap walaupun di masa pandemik ini, khususnya kita masih bisa bersama-sama dengan teman-teman semua, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam celebration offline yang sesaat lagi tentunya akan kita ikuti bersama-sama. Nah, buat segenap teman-teman yang baru saja hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih kalian sudah datang. We are so glad that you are being here today.
Kenapa? Karena saat lagi kita juga mau bersama-sama menghadirkan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan tentu saja kita memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Dan juga buat setiap dari kalian yang ingin tahu lebih dalam lagi soal YGF, kalian bisa kepoin kita di sosial media Instagram kita dan juga ada di YouTube kita. Dan tentu saja buat teman-teman yang ingin bertanya tentang apapun soal YGF, kita ada care call yang dapat kalian hubungi 7 days a week and 24 hours. Dan di YGF sendiri kita punya iShare teman-teman. Di mana dalam iShare ini buat setiap dari kalian yang mau berkonsultasi, mau sharing ataupun mau melihat dan belajar tentang Yesus Kristus, kita mengundang teman-teman semua tentunya dalam acara iShare ini. So, mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena sesaat lagi kita akan memulai YGF Celebration Online. And let's get prepared. We are welcome the Jesus Christus. Amin. See you. Hanya satu alasan kami ya Tuhan, kami datang tempat ini, kami ingin memuliakan Kau, meninggikan Kau di atas segala nama. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, setiap dosa tak Kau hancurkan. Hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, 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 Kau berkuasa untuk selamanya.
kita punya banyak masalah, dan saat kita punya masalah, kita tuh selalu bertanya-tanya, gimana sih ini, kenapa sih bisa terjadi? Dan kita sebenarnya nggak usah bertanya, karena kita tahu satu alasan kita kenapa kita selalu berpegang sama Tuhan, karena Dialah yang punya jalannya. Segala yang terjadi adalah kehendaknya Tuhan. Dan kita hanya tinggal diam di dalam hadirat-Nya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus dari komunitas YGF? Saya berdoa dalam masa pandemi seperti ini, di masa PPKM ini, semua tetap dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi bagi setiap dari saudara-saudari yang saat ini mungkin sedang sakit, terjangkit COVID-19, atau mengalami pergumulan, saya berdoa kebenaran firman Tuhan dan hadirat-Nya memberikan Anda kekuatan, hikmat, dan pengharapan untuk tetap terus melangkah bersama Dia, menantikan janji Dia. Seperti tema besar kita tahun ini, God's Promise. Kita percaya kita punya Tuhan yang selalu setia menepati janjinya, dan salah satu janjinya adalah hidup yang berkemenangan di dalam Dia. Sebelum kita mengawali pemberitaan firman hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Walaupun secara online kami tetap percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Allah Roh Kudus, hadirlah saat ini juga, kuasai mulut hamba-Mu ini yang akan berbicara, meteraikan, dan biar setiap perkataan sungguh berasal daripada-Mu, mengandung kuasa untuk mengubahkan kehidupan setiap dari yang mendengarkan. Kuasai hati setiap yang mendengarkan, biar sungguh punya hati yang gembur, firman bisa ditabur, berbuah, dan menghasilkan hidup yang diubahkan. Kami percaya inilah waktu-Mu, dan kami percaya hidup yang berkemenangan yang telah Kau janjikan ada di hadapan kami, dan akan kami klaim dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk di minggu yang pertama dari tema baru kita bulan ini, yang judulnya God's Will, kehendak Tuhan. Sesuai dengan tema besar tahunan kita, yaitu God's Promise, menemukan janji Tuhan. Ya, kalau kita mau menemukan janjinya, kita pun harus tahu kehendaknya dulu apa. Ada begitu banyak orang gampang kecewa sama Tuhan karena ngeklaim janjinya terus-menerus, tapi nggak tahu kehendak Tuhan apa, rencana Tuhan apa. Jadinya akhirnya ada salah ekspektasi. Nah, inilah yang mau kita bahas, terutama di topik yang pertama ini yang berjudul In Christ. Kita akan belajar bagaimana kita bisa tetap berada di dalam Tuhan. Nah, ini kedengarannya abstrak, ngawang-ngawang banget, berada di dalam Tuhan. Tuhan itu kan kesannya ada di surga. Kita di dunia, berada di dalam Dia itu seperti apa? Atau Tuhan itu ada dalam hati kita, Dia yang ada dalam hati kita. Nah, kita akan coba membumikan istilah yang terdengar abstrak ini supaya bisa jadi sesuatu yang sifatnya aplikatif dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayat yang akan menjadi dasar renungan kita hari ini. Kitab Efesus Efesus 1 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ini ayat dari bacaan 2 misa minggu ini, dan kita akan gunakan ayat ini sebagai ayat utama untuk renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu fenomena yang saya lihat di masa pandemi ini, sudah hampir berjalan sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Ada 3 tipe orang. Kalau kita mau kategorikan berdasarkan kebiasaan berdoa, berserah, berrelasi sama Tuhan. Ada orang yang tipenya dulunya nggak pernah berdoa, tiba-tiba jadi religius banget,
Jadi minta orang mendoakan, nge-post minta didoakan. Ada orang-orang yang dulunya nggak pernah berdoa, WhatsApp saya minta didoakan. Ada orang yang dulunya nggak pernah berdoa, akhirnya sering rajin nge-post forward novena dan lain sebagainya. Orang-orang yang nggak pernah berdoa, jadi rajin berdoa. Yang pertama. Yang kedua, ada juga orang-orang yang tadinya rajin berdoa, berkomunitas, melayani, memberitakan Injil, tapi akhirnya sekarang malah berhenti berdoa, balik ke kebiasaan-kebiasaan buruk, ke dosa-dosa lama. Dan ada orang yang tadinya memang sudah rajin berdoa, sudah terbiasa berkomunitas, melayani, berrelasi dengan Tuhan, sekarang jadi tambah rajin berdoa. Nah, ada 3 kategori seperti ini. Kita mau lihat dulu yang pertanyaan kedua. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ada orang yang tadinya nggak berdoa tapi jadi rajin berdoa, dan kenapa ada orang yang tadinya rajin berdoa tapi jadi nggak rajin berdoa? Kehidupan doa yang pertama-tama mau kita bahas. Nah, untuk orang-orang yang nggak pernah berdoa, berrelasi, melayani, berkomunitas, pokoknya yang tadinya mungkin sedikit anti dengan hal yang terlalu di mata mereka sifatnya fanatik, tiba-tiba sekarang jadi rajin berdoa. Kenapa? Ya simpel, karena mereka mentok. Karena mereka nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, secara bisnis, secara kesehatan, secara finansial, mereka mentok. Tapi orang-orang seperti ini sayangnya, karena sebelum masa pandemi mereka pun belum mengalami Tuhan secara pribadi, kadang datang kepada Tuhan itu dengan sifat yang pesimis. Ketika ditanya sama saudaranya gimana kabarnya, cuman bisa berdoa. Sekarang hanya bisa berserah. Kata cuman dan hanya selalu mengawali kata doa dan berserah di pikiran orang-orang ini. Kenapa? Karena saya pun dulu seperti mereka. Saya anggap yang namanya doa, berserah, pasrah sama Tuhan itu adalah opsi terakhir. Itu adalah opsi yang hasilnya kemungkinan besar gak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu, atau ada juga yang berpikir ya ini hanya dilakukan supaya kita dapat emosi, kedamaian saat ketika kita berdoa. Tapi bagi mereka yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi, doa, berserah harusnya bukan jadi opsi terakhir. Harusnya bukan didahului dengan kata hanya dan cuma. Justru inilah hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi suatu pergumulan atau kita mau memulai suatu proses yang penting dalam kehidupan kita. Hal pertama yang harus dilakukan orang percaya adalah melibatkan Tuhan, karena dialah yang punya kuasa yang tak terbatas. Bukan hanya sekedar cuman dan hanya. Jadi kalau kita mau tetap ada di dalam Tuhan, seperti ayat tadi, kalau kita mau menikmati janji Tuhan, kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Hal pertama yang harus kita miliki kalau kita mau tetap berada di dalam Tuhan adalah ekspektasi yang benar, right expectation. Kalau orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, seringkali punya ekspektasi yang salah. Seperti yang tadi, yang nggak pernah berdoa, yang anggap doa itu membosankan, yang menganggap firman Tuhan itu memusingkan, yang terbiasa hidup dikontrol oleh daging, datang ke Tuhan dengan ekspektasi yang minimalis. Terjadilah padamu menurut imanmu. Tuhan itu baik. Dia bisa memberikan lebih dari yang kita harapkan, kita pikirkan, tapi nggak selalu sesuai dengan yang kita inginkan, karena keinginan kita kadang masih dipengaruhi oleh daging. Dan mari kita lihat juga, ini untuk yang pertama. Dan kalau ada dari antara kalian yang masih punya pola pikir, doa, berserah itu adalah opsi terakhir, sebelum datang pada Tuhan untuk minta Dia beresin pergumulan kalian, bukalah hati kalian untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengalami Dia secara pribadi, untuk kenal pribadinya, dan Anda akan lihat Dialah mempunyai kuasa yang tak terbatas, yang begitu mengasihi kita, sehingga kita bisa datang dengan ekspektasi yang benar, bukan sekedar minimalis, bukan hanya cari kedamaian sesaat, karena Tuhan bukan hanya memberikan kedamaian sesaat ketika kita berdoa, tapi kalau Dia benar-benar ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, ada damai sejahtera yang sejati yang nggak bisa diambil oleh dunia. Kita akan lihat itu nanti di poin berikutnya. Bagi Anda yang
yang saat ini ngerasa cuman bisa berdoa, hanya bisa berdoa, dan berpikir doa opsi terakhir, kenalilah dia dulu secara pribadi dengan Anda kali ya. Doa dan berserah, itulah opsi pertama orang percaya. Kalau Anda tahu pribadinya, mengalami, merasakan kekudusannya, itu sesuatu yang seberapa banyak pun kata di dunia yang saya cari, saya nggak bisa ekspresikan itu dengan benar, karena kita harus mengalami sendiri jumpaan pribadi dengan dia. Di dalam doa bukalah hati, surrender, serahkan hidup. Tapi ada juga orang kedua yang mundur dari Tuhan. Tadinya rajin berdoa, nggak berdoa karena ekspektasinya salah. Karena selama ini mungkin kita berpikir jalan sama Tuhan berarti hidup kita dijamin, gak akan pernah sakit, gak akan pernah mengalami masalah finansial, gak akan pernah mengalami masalah relasi. Ada begitu banyak orang yang berkhotbah selalu, kalau istilahnya di Amerika, prosperity gospel, dimana kalau kita taat, kita benar di mata Tuhan, berkat duniawi akan selalu menyertai kita. Sedangkan kalau ada orang hidupnya susah karena penyakit, mengalami kemiskinan, masalah finansial, berarti ada dosa dalam hidupnya atau di nenek moyangnya. Jadi kutuk buat dia. Jadi nyataannya sekarang ada begitu banyak hamba Tuhan yang saya pun benar-benar tahu kehidupan pribadi seperti apa. Ada karena COVID atau keluarganya karena COVID. Nenek saya sendiri baru meninggal minggu lalu terjangkit COVID-19. Ada begitu banyak orang yang karena ekspektasinya, karena udah kalau kenal Tuhan aku akan selalu dilindungi, dipelihara, tiba-tiba keluarga mengalami COVID, kehilangan pekerjaan, akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya kembali ke dosa lama. Karena kok ternyata aku udah ikut Tuhan sama-sama aja, tetap kena penyakit, tetap kena ini dan kena itu. Inilah masa dimana yang namanya prosperity gospel itu digoncang. Karena itu bukan gospel yang sejati. Karena Tuhan gak pernah janjikan hidup yang akan selalu kaya, selalu sehat selama kita ada di dunia yang gak sempurna ini. Nasib kita yang namanya berkat dan proses akan selalu datang silih berganti. Kita ada di dunia yang gak sempurna, yang udah jatuh di dalam dosa, dan kita punya Tuhan yang menghargai kehendak bebas manusia. Dan terkadang dengan hikmatnya yang gak akan bisa kita selami. Hikmat Tuhan tak terselami, Dia pencipta, hidup di luar ruang dan waktu. Kalau Dia izinkan konsekuensi dari kehendak bebas manusia itu terjadi. Kadang ada orang yang gak bersalah yang seolah-olah jadi korban karena keputusan salah orang lain. Dan kita datang ke Tuhan dengan ekspektasi kalau jadi anak Tuhan, kita akan jadi warga VIP dunia yang terhindar dari masalah-masalah yang harus dihadapi manusia pada umumnya. Bukan itu yang Tuhan janjikan. Ayat yang jadi bahan renungan kita hari ini, kitab Efesus itu, ketika kita membaca kata yang Tuhan janjikan, seringkali pikiran kita itu langsung identik dengan yang Tuhan janjikan itu adalah kesehatan, yang Tuhan janjikan itu adalah kekayaan, yang Tuhan janjikan itu adalah popularitas, dan memang Tuhan bisa sediakan itu. Kalau itu dibutuhkan untuk memenuhi panggilan yang sudah diberikan pada kita. Di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Orang comot ayat ini aja, bagian yang dijanjikan apa? Hidup yang selalu kaya, selalu sukses. Kalau kita baca secara keseluruhan, perikop ini judulnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Rasul Paulus bicara pada umat Efesus bukan bicara tentang kekayaan jasmani atau kesehatan atau popularitas. Ini bicara tentang keselamatan. Ini bicara tentang akses kita yang tadinya adalah manusia berdosa, ciptaan yang udah jatuh, bisa punya hubungan seperti ayah dan anak. Jadi anak Bapa pencipta semesta alam. Dan itulah sebenarnya harta yang sejati yang paling mahal. Karena untuk beli itu harus dibayarnya sampai dengan darah Tuhan kita sendiri. Kita datang pada Tuhan, ekspektasi kita harusnya bukan untuk dapat yang duniawi seperti saya nggak bilang Tuhan nggak bisa memberkati kita, tapi itu berkat sekunder. Yang primer, yang utama, yang harus selalu kita simpan dalam pikiran hati kita adalah kita ini punya akses loh pada Bapa kita di surga melalui penebusan Yesus. Yang Tuhan janjikan bukan hidup yang nggak pernah bermasalah,
Tuhan menjanjikan hidup yang berkemenangan. Berarti harus ada pertempuran. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa dimenangkan. Dan Tuhan janjikan adalah Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Akan ada masa di mana Dia memberikan kita berkat, tapi akan ada juga masa di mana terjadi pertempuran, pergumulan dalam hidup kita, dan Dia berjanji nggak akan meninggalkan kita. Tuhan sediakan bagi anak-anaknya adalah shalom, damai, sejahtera, sukacita yang sejati. Tahu bahwa kita ini udah jadi anak dari Bapa kita di surga. Tahu bahwa kita di surga nggak akan meninggalkan kita. Hal terburuk yang bisa terjadi pada orang percaya adalah Tuhan lebih cepat. Makanya ya Alkitab sering dibilang maut sudah dikalahkan. Maut ini kan jadi ketakutan utama orang manusia. Kita pengen punya keamanan finansial, pada akhirnya kalau ditarik garis paling dasar supaya kita bisa makan dan gak mati kelaparan. Bagi orang percaya, maut, mati, meninggalkan dunia ini tandanya ketemu Tuhan Yesus lebih cepat, seperti yang Paulus bilang. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang kita kasihi meninggal di dalam Kristus, mereka ketemu Tuhan lebih cepat, hidupnya jauh lebih baik. Seberapa expertnya kita ngurus anak atau orang tua atau saudara yang kita kasih, Tuhan pasti lebih expert dari kita untuk ngurus mereka. Saya bersedih nenek saya meninggal, tapi saya percaya dia ada di tangan yang lebih baik. Dia bukan lagi diurus oleh om-om, tante atau mama saya, dia diurus sama Tuhan Yesus langsung di surga. Kematian orang yang kita kasihi atau kematian kita, tandanya adalah ketemu Tuhan lebih cepat. Dan untuk orang yang ditinggalkan, Tuhan menjanjikan dalam firman-Nya, Dia akan pelihara. Jadi, kalau kita udah benar-benar kenal, udah tahu janji Dia yang utama, ada shalom, damai, sejahtera, sukacita yang sejati. Kalaupun Tuhan izinkan sampai kita atau orang yang kita kasihi meninggal, itu pun ada sesuatu yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Mereka ada di tempat yang lebih baik, kita akan ada di tempat yang lebih baik. Dan kematian orang benar itu selalu memberikan suatu buah, sehingga orang di dunia ini bisa terinspirasi untuk sama-sama mencari, mengejar, mengusahakan, mengerjakan keselamatan itu. Kalau keselamatan nggak bisa diusahakan dengan kekuatan manusia, terusnya caranya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah itu baru dikerjakan. Nah, Katolik, iman atau perbuatan adalah mati. Kematiannya pun akan menginspirasi. Jadi bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Itulah ekspektasi yang benar. Itulah yang dijanjikan di ayat ini. Bukan masalah kekayaan atau lain-lain sebagainya. Saya nggak bilang Tuhan nggak bisa berikan itu. Tuhan akan sediakan yang saudara dan saya butuhkan untuk menjalani panggilan yang sudah Dia percayakan. Dan ketika kita jalan di dalam panggilan itu, disitulah kita bisa menemukan damai yang sejati, karena kita tahu we are on the right track. Hal terburuk yang bisa terjadi sama kita adalah ketemu Tuhan cepat, that's all. Itulah ekspektasi yang harusnya kita bawa. Jadi kita gak gampang kecewa sama Tuhan. Emang Tuhan gak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi kalau yang tadi itu yang terburuk. Tapi kalau Tuhan belum izinkan kita meninggal, belum izinkan kita ketemu Dia, tandanya kita masih punya misi. Dan selama kita menjalani misi itu sesuai dengan tuntunannya, apapun yang terjadi itu akan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kita yang mengasihi Dia dan orang lain yang mengasihi Dia. So we got nothing to be afraid of. Lepas dari kondisi finansial, kondisi kesehatan yang kita hadapi, ada shalom, damai, sejahtera, sukacita yang sejati. Kalau kita bisa benar-benar tahu bagian yang telah dijanjikan bagi kita. Nah, hal pertama, kalau kita mau tetap ada di dalam Tuhan, awal banget kan seperti saya bilang, ya aplikasinya adalah miliki ekspektasi yang benar terhadap Tuhan. Bukan ekspektasi akan selalu diluputkan dari masalah, tapi diberikan kekuatan dan penyertaan, sehingga dalam permasalahan yang kita hadapi, kita pun bisa tetap hadapi sebagai pribadi yang menang, bukan pribadi yang ngeluh atau pribadi yang kecewa. Dan yang kedua, kalau kita mau tetap di dalam Tuhan, di dalam Kristus, supaya kita bisa mengalami janjinya, kita akan lihat dari ayat, dari semula ditentukan
Kata dari semula ditentukan ini bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, yang jadi menyertai kita. Tapi jangan lupakan bahwa dia juga adalah Tuhan yang maha kuasa, berdiri di luar ruang dan waktu seharusnya, tapi punya hati yang humble, mau turun ke dunia inkarnasi supaya tahu dia solidar dengan kita. Tapi dia adalah Tuhan di luar ruang dan waktu. Dia kasih kita kehendak bebas, ya, tapi sebagai Tuhan di luar ruang dan waktu, dia udah tahu setiap keputusan yang akan saudara ambil. Dia tetap mengasihi kita, walaupun tahu kadang-kadang kita akan lebih memilih dosa daripada dia. Dan kasihnya tunjukkan lewat ketika dia turun ke dunia, dia bahkan tetap memilih Yudas. Sebagai Tuhan, dia udah tahu yang mana akan berkhianat, tapi tetap mau kasih kesempatan diberikan sampai 3 tahun sama dia. Jadi yang kedua adalah sikap hati yang benar adalah kita punya right submission, penyerahan diri yang benar, berserah. Ingat, bukan kita Tuhan, dialah Tuhannya. Kalau kita mau tetap di dalam Kristus, kita harus selalu punya hati yang sifatnya selalu berserah. Percaya kalau Tuhan sudah memutuskan sesuatu, selama hati kita mengasihi Dia, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Walaupun depan mata kita terlihat sepertinya akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Dan penyerahan diri yang benar bukan nggak ngelakuin apa-apa dan percaya pokoknya Tuhan akan sertai. Penyerahan diri yang benar adalah ketika kita datang pada Dia, cari tahu kehendaknya, melakukan bagian kita sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bisa kendalikan. Kita cari hikmat. Oh, Tuhan udah percayakan ini sama aku, bagianku apa? Kita lakukan sebaik-baiknya, dan untuk di luar hal yang nggak bisa kita kendalikan, serahkan pada Dia. Bukan semua diserahin sama Tuhan. Atau ada juga orang yang nggak berdoa, nggak cari hikmat Tuhan. Pokoknya lakuin dulu semua yang ada di pikiran dia, yang menurut dia benar, yang menurut dia efektif. Lalu ketika semua udah mentok, Tuhan, ini aku berserah. Apa yang kamu serahkan, Bapak Ibu Saudara? Orang usaha dan perbuatanmu di awal aja nggak kau lakukan bersama dengan Tuhan. Saya pun seperti itu terkadang-kadang, terutama untuk masalah pekerjaan. Kadang-kadang pikiran ini sombong, mikirnya saya lebih ngerti pekerjaan saya daripada Tuhan. Jadi saya kerjain dulu yang menurut saya benar. Ketika ada masalah, baru berserah sama Tuhan. Terus ingatin, apa yang kamu serahkan? Dari awal sampai akhir juga kamu gak kerjakan dengan Tuhan. Ditolong sih, tapi itu kan akhirnya menimbulkan masalah-masalah pergumulan yang sebenarnya bisa kita hindari kalau dari awal kita udah ikut tuntunan Dia. Right submission bukan sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa. Di masa pandemi ini ada orang yang mikir, berserah aja, nggak usah ikut protokol. Toh ada Tuhan. Itu konyol, itu batu sandungan. Anak-anak Tuhan, terlepas dari Anda yang memandang kematian itu lebih baik ketemu Tuhan lebih cepat, jadi nggak usah ikut protokol. Kalau kena virus pun mati ketemu Tuhan lebih cepat. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi itu bukan mati adalah keuntungan karena ketemu Kristus, tapi hidupnya bodoh berarti. Anak Tuhan ikut protokol. Kalau kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, jaga kesehatan kita dan orang yang kita kasihi, karena kita nggak mau mati prematur, mati duluan padahal Tuhan masih punya rencana yang panjang. Tapi kalau sudah ikut protokol, ngelakuin yang terbaik, tetap kena, ya udah, lakuin yang terbaik untuk pengobatannya, untuk kesembuhannya, untuk hasilnya di luar kendali kita. Serahkan sama Tuhan. Gak perlu mengatakan, aduh kalau aku mati gimana, orang yang kita kasih gimana. Tapi kita tetap, penyerahan diri yang benar adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk bagian yang Tuhan percayakan pada kita. Itulah artinya tinggal dalam Kristus, karena ada ayat lain dalam firman yang bilang tinggal di dalam Dia berarti melakukan kehendaknya. Yang ngomong ini adalah murid yang paling GR, yang selalu bilang akulah murid yang dikasih. Itulah Santo Yohanes yang bilang, kalau kita baca 1 Yohanes itu semua bicara tentang tinggal dalam Kristus adalah melakukan perintahnya, hidup seperti Kristus hidup. Itulah artinya tinggal dalam Tuhan, mengasihi karena Allah adalah kasih. Santo Yohanes ini sampai disebut rasul kasih, bukan berarti dia paling disayang, tapi dialah yang paling menyadari sampai sedikit kegeeran betapa besarnya kasih Yesus untuk umatnya. Tinggal dalam Dia, kita melakukan perintahnya, berserah.
Bagi orang Kristiani, pengikut Kristus yang benar, bukan berarti hanya diam tidak melakukan apa-apa. Mencari melakukan bagian kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Untuk bagian yang ada di luar kendali kita, nggak dibawa stres, nggak dibawa pusing, nggak dibawa gerutu, diserahkan pada Tuhan dengan ekspektasi yang benar. Yang pertama. Yang ketiga, kalau kita mau tetap di dalam Tuhan, kita harus punya motivasi yang benar. Ayat 12, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Banyak orang itu cari Tuhan, jauh di hati kecilnya sebenarnya yang utama buat dia adalah kekayaan, sehingga dia cari Tuhan supaya dapat berkat finansial. Jauh di hati kecilnya yang penting adalah popularitas. Jauh di hati kecilnya yang penting adalah panjang umur. Cari Tuhan supaya sehat, supaya populer, supaya tenang. Dan seperti yang saya bilang, bagi sebagian dari saudara yang memang panggilan hidupnya adalah Tuhan memberikan Anda influence lebih, atau Tuhan mau pakai Anda menjadi seorang yang memberkati banyak orang secara finansial, dia bisa berikan itu. Tapi panggilan setiap manusia itu berbeda. Dan di dalam Tuhan, kalaupun nggak kaya, bukan berarti nggak bisa memberkati Mother Teresa. Panggilannya simpel. Tapi karena dia setia, baru mulai Tuhan sediakan yang namanya popularitas. Tuhan sediakan berkat finansial, nggak dia pakai untuk hidup mewah, tapi untuk membiayai pelayanan. Tapi dimulai dengan sesuatu yang kecil. Dia meninggalkan zona nyaman, hidup ada di Eropa, pergi ke India, ngurus orang kusta sendirian di sana, minta sumbang. Tuhan itu senang namanya proses. Tapi banyak manusia berharap datang pada Tuhan dapat sesuatu yang besar secara instan. Motivasinya pada akhirnya adalah untuk memenuhi ruang yang kosong di hati kita. Dan kita pikir kalau udah kaya, kalau udah punya jodoh, kalau kita sehat, kalau panjang umur, ruang kosong itu terpenuhi. Yang bisa memenuhi ruang kosong itu adalah Kristus. Motivasi yang benar untuk seorang tinggal dalam Tuhan, taat melakukan kehendaknya, mencari janjinya adalah supaya kita boleh menjadi pujian bagi kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau di hati kita ini kita udah tahu dengan benar apa yang udah Tuhan siapkan buat kita, yaitu keselamatan, kehidupan kekal, hidup dunia ini bukan lagi untuk cari semua itu. Ruang kosong itu sudah terpenuhi. Sehingga yang mau kita lakukan adalah hidup kita boleh jadi pujian bagi kemuliaannya. Maksudnya, ketika melihat hidup kita, orang bisa melihat Tuhan Yesus dan memuliakan Dia, mau kenal Dia, terinspirasi untuk mengikuti Yesus karena lihat kehidupan kita, cara kita berkata-kata, berpikir, bertindak. Selama kita datang dengan motivasi Tuhan akan berikan kita jodoh, karena jodoh itulah hal terpenting dalam hidup kita. Tuhan akan berikan kita kekayaan, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Ini kita jadi pribadi yang keluar masuk sama Tuhan, on and off, obat kumat, gampang kecewa, motivasinya aja salah. Ini seperti kalau dianalogikan, seperti orang sebenarnya sama papanya dikasih kunci mobil, ini Ferrari. Tapi dia terus menghitung kapan kijangnya aku tuh dikasih. Ini bukan kunci mobil kijang, aku maunya kijang, aku maunya Innova, aku maunya Toyota, aku maunya ya pokoknya mobil yang sebagian besar orang di dunia bisa beli, padahal papanya kasih Ferrari. The best thing yang sudah Tuhan berikan pada kita secara cuma-cuma, keselamatan, status sebagai anak Dia yang adalah Bapa Pencipta semesta alam, jaminan untuk bisa masuk dalam kerajaannya. Bukan hanya setelah kita mati, tapi di dunia ini kita bisa berjalan bersama Dia yang akan menyertai kita dengan kuasa dan kasih-Nya, sehingga di setiap pergumulan yang kita hadapi, kita bisa punya shalom, namanya sejahtera sejati, kita bisa punya hikmat, kita bisa keluar sebagai pemenang. Hal terburuk yang bisa terjadi sama kita adalah ketemu Dia muka dengan muka lebih cepat. Itulah harta yang utama. Tapi banyak orang udah terima itu, gak nyadar, udah dikasih, masih tetap untung, aku belum kaya, goal dalam hidupku belum tercapai, bisnisku belum sebesar itu. Soalnya yang ini lebih penting, lupa sama yang paling utama yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal, diberikan secara cuma-cuma. Saudara dan saya, kalau motivasinya udah salah, dan susah untuk konstan stabil tinggal di dalam Dia melakukan kehendak.
Kalau kita sudah punya motivasi, sudah punya sikap berserah yang benar, sudah punya ekspektasi yang benar, terakhir ya tentu saja right action. Lakukanlah yang benar sesuai dengan tuntunan Dia. Cari tahu kehendaknya dalam kehidupanmu dan lakukan itu setiap hari. Kita bisa doa bahkan sampai puasa untuk tahu panggilan Tuhan buat kita. Tapi hidup anak Tuhan gak ada beda dengan orang dunia, dijalani hari demi hari. Nah, hari demi hari itu, sudahkah kita berdoa mencari kehendak dan tuntunan Dia akan apa yang kita harus lakukan hari itu? Di awal hari atau kalau terbiasanya doa malam, ya udah besok aku harus ngapain aja Tuhan malam sebelum tidur, minta hikmat Tuhan. Dan harus mulai membiasakan diri. Saya hari ini bawain tema seperti ini sesuai dengan arahan dari tim pembuat firman komunitas YGF. Renungan kita diambil dari ayat-ayat mingguan, bacaan mingguan. It's good. Tapi kita juga harus mulai membiasakan diri untuk mencari penerapan aplikatif dari kebenaran firman Tuhan. Karena di sini Tuhan ajarin kita juga tentang bagaimana menjalin relasi yang benar, baik dengan pacar, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Ada ilmu tentang parenting di sini, ada ilmu tentang finance di sini, ada ilmu tentang bisnis, tentang karir. Dengan hikmat Tuhan, ayat-ayat Alkitab ini bisa menuntun kita untuk melakukan itu, dan itu pun nggak kalah penting. Bahkan seperti hari ini tentang sikap hati, sesuatu yang sifatnya teologis, relasi kita dengan Tuhan, relasi vertikal, itu penting, itu fondasi, dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan ini. Tapi kita pun harus minta hikmat Tuhan ketika baca firman, atau kita nggak apa-apa memperkaya diri dengan sermon-sermon yang aplikatif. Kita pun harus cari, harus gali poin-poin aplikatif dari bagaimana anak Tuhan harusnya berkarir, berbisnis, berinvestasi, mengelola keuangan, membesarkan anak, berelasi dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, pacaran yang benar di mata Tuhan, dan lain sebagainya. Aspek-aspek kehidupan kita yang aplikatif kita nggak boleh lupakan. Jangan jadi orang yang cuma tahu tentang hal-hal yang sifatnya vertikal hubungan dengan Tuhan, tapi hidup kita di dunia, cara kita bekerja, berbisnis, meresponi masalah, nggak ada bedanya dengan orang dunia hidup, nggak berubah. Dan kadang kita pengen ngelakuin yang benar, tapi kita nggak tahu yang benar itu seperti apa. Padahal kebenaran itu ada di sini. Nah itu mari, right action itu bukan hanya sekedar tiap hari melakukan segala sesuatu dengan kasih. Itu basic, emang iya, dasarnya harus kasih. Tapi aplikasinya berinvestasi itu gimana? Berkarir itu gimana? Berhadapan dengan bos, dengan bawahan itu gimana? Itu bisa dicari, digali di Alkitab loh. Kita harus biasakan diri. Justru di tengah masa pandemi ini kita harus tunjukkan cara berbisnis, cara bekerja, cara berrelasi anak Tuhan itu seperti apa. Jangan sama dengan cara anak dunia. Bukan yang benar, dan yang benar adalah dalam kebenaran firman. Dan Tuhan sendiri melalui Rasul Yohanes sudah berpesan, tinggal dalam Dia berarti melakukan kehendak-Nya. In Christ, seperti tema kita minggu ini. Tapi supaya ada di dalam Dia, itu tadi, milikilah ekspektasi, motivasi, dan sikap hati yang berserah yang benar. Carilah hikmat Tuhan supaya kita bisa melakukan action yang benar dalam hidup kita sehari-hari. Disitulah kita akan bisa menikmati damai, sejahtera, sukacita yang sejati, yang gak didasari oleh kondisi kita sehat atau sakit, kita lagi kaya atau banyak utang. Tidak didasari oleh itu, tapi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu hal terburuk yang bisa terjadi pada kita kalau percaya diri kita ketemu Tuhan lebih cepat, seperti yang dialami oleh almarhum mama saya yang baru meninggal minggu lalu. Mama saya cerita, ketika dia sehat aja, kadang dia ngomong, Tuhan Yesus, kapan ya saya ini dipanggil pulang, katanya. Bukan karena dia kecewa dengan kehidupan, tapi dia udah bisa melihat hidupnya itu penuh. Dia bisa membesarkan 9 orang anak, berkeluarga, semuanya itu Tuhan. Bisa sampai ngelihat cucu-cucunya, cicit, bahkan cicit-cicitnya, dan
Romo yang memberikan misa requiem secara online pun bilang kemarin, ya kita mengadakan misa untuk Romo secara online. Romonya bilang, saya nggak kenal ibu ini secara pribadi, tapi saya tahu dalam hidupnya ada kasih Tuhan. Ada semua keluarganya ini berkumpul untuk bisa sama dia. Semua keluarganya ingat sama Tuhan, mencari Tuhan, mendoakan dia, mengasihi dia. Dan jadi ketika dia ngomong, Tuhan Yesus kapan saya dipanggil, ini bukan sebagai orang yang karena udah bosan dengan kehidupan atau kecewa dengan kehidupan, tapi orang saya merasa hidupnya udah penuh. Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Memang panggilan dia adalah jadi ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anaknya, single mom, karena opa saya meninggal ketika masih ada di usia muda. Dia membesarkan anak-anak ini seorang diri, tapi semuanya bisa tumbuh dan puji Tuhan diberkati. Tapi bukan masalah sukses finansialnya, tapi semua sesuai dengan stage-nya masing-masing, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan stage-nya masing-masing. Saya nggak bilang ini semua keluarga sudah melayani, mengenal Tuhan secara pribadi, dipenuhi kuasa dan pengurapan. Semuanya stage-nya masing-masing, tapi semuanya kenal Tuhan dan ingat Tuhan bahkan di dalam kesedihan kemarin. Dan semua bisa menerima dan percaya bahwa ada tempat yang lebih baik. Itulah hidup yang penuh. Dan itulah dan kematian yang menjadi menginspirasi kita. Kita pun harus bisa setia sama Tuhan melakukan panggilan kita, supaya seperti Oma bahkan di hari sehatnya pun dia bilang, Tuhan kalau dipanggil I'm ready, I'm so excited to meet you, karena tugasku di dunia udah aku lakukan dengan baik. Itulah ada di dalam Tuhan, jalani hidup sesuai dengan panggilan kita. Kita lagi bicara mengejar kekayaan, popularitas dan lain sebagainya, tapi menemukan panggilan kita, menjalaninya hari demi hari dengan kebenaran firman, mencari aplikasi dari kebenaran firman ini dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita, dan lain sebagainya, sehingga suatu hari nanti kita tahu sebentar lagi Tuhan akan panggil kita siap pergi, kita siap berjumpa dengan Dia yang akan berkata, dan anak-anakku masuklah dalam kerajaan. Siapkan hati kita dan bukalah hati kita untuk melangkah masuk di dalam relasi yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita bersama Tuhan kita. Bahkan di tengah masa pandemi seperti ini pun, damai, sukacita, sejahtera itu tetap ada. Melakukan bagian kita yang terbaik, dan saya percaya janji Tuhan bahwa hidup yang berkemenangan akan ada bagi Anda, akan Anda dapatkan di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh diingatkan supaya punya ekspektasi dan motivasi yang benar, supaya kami bisa berserah dengan benar, dan supaya kami tetap melakukan bagian kami, mencari tahu segala sesuatu dalam aspek kehidupan kami, aplikasi-aplikasinya seperti apa yang harus kami lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan dari dunia. Terus beri kami kekuatan untuk tetap terus berada di dalam Kristus setiap harinya, mencari kehendaknya setiap harinya, dan selalu datang pada Tuhan dengan ekspektasi dan motivasi yang benar. Kalau masih nggak benar, kami curahkan rahmat untuk murnikan, dan biar shalom damai sejahtera yang berasal daripada-Mu saat ini boleh menjamah setiap orang yang mendengarkan firman ini, supaya mereka tahu terlepas mereka sehat, sakit, sedang ada masalah finansial atau sedang diberkati, Kau selalu ada bersama mereka. Nyatakan dan secara nyata bagi setiap orang saat ini. Ada semua yang sedang mengalami pergumulan, angkatlah tangan-Mu dan jadikan ini suatu sikap berserah Tuhan. Ini setiap permasalahan yang kami hadapi, Roh Kudus, menjamah setiap orang yang menyatakan penyerahan diri mereka hari ini. Nyatakan kehadiran-Mu di ruangan dimanapun mereka berada. Berikan hikmat itu supaya bisa mereka memahami sedikit dari hikmat-Mu yang tak terbatas. Kau Tuhan, hikmat-Mu tak terselami. Berikan sedikit hikmat-Mu ini supaya setiap orang ini bisa menyadari makna dan rencana-Mu dalam permasalahan yang mereka hadapi, dan mengambil respon yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, biar nama Yesus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap menjalani hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati.